Ya, teman-teman, ini di pagi hari di jam 07.31 ya. Bagi teman-teman yang memerlukan informasi tentang emiten-emitennya sudah saya sampaikan. Ada beberapa emiten dari hari Sabtu Minggu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman emiten-emiten yang sudah dibahas silahkan di sini dilihat dari nomor satu sini, teman-teman ya. Ini dari hari Jumat malam, teman, terakhir di bursa hari Jumat. Dan ada yang menanyakan STRK sudah dibahas, terus, menanyakan laba juga sudah dibahas, yang menanyakan di NDS sama Adro sudah dibahas, dan yang menanyakan untuk HGII ya, teman, ini sudah dibahas ya di sini nih. Di nomor 8 silahkan dilihat di channel saya, di nomor 8 HGII sudah dibahas. Nah, mungkin ini ada beberapa emiten di awal dari nomor satu hari Senin, Senin tanggal 5. Beberapa emiten sudah mulai dibahas dan kita akan membahas lagi emiten-emiten selanjutnya, teman-teman ya. Ingat, teman-teman, di sini tidak ada akan menjual dan membeli, teman-teman ya. Ini semua ngebahas emiten punya teman-teman sendiri ya, mudah-mudahan saya bahas semuanya gitu ya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, semua video-video yang saya sampaikan tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten ini adalah, semua teman-teman punya emiten teman-teman sendiri gitu kan. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Semoga teman-teman dan keluarga diberikan sehat walafiat. Yang telah memberikan super thank terima kasih. Super thank teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat untuk selanjutnya ada MMIX ya. MMIX. Ini pertanyaannya apa nih? 113 cc BK banyak buang di hold atau bagaimana? MMIX-nya. Teman-teman, kalau mau teman-teman take profit sebenarnya di apa namanya, di, channel saya sudah dibikin ya, cara jual dan beli. Nah, secara TA masih ini, tanda kenaikan sudah dilewati satu, tanda penurunan belum ya, ini yang keduanya belum tuh. Ini tanda kenaikan ya, baru disentuh aja 2 kali belum kuat. Tanda kenaikan yang kedua 179, nah ini targetnya di angka 191. Katanya ini si bandar lokal, maaf, si bandar foreign sudah keluar betul, teman-teman di sini nih 2 hari ini keluar, ada kenaikan. Kenapa kok dijual katanya bisa up? Karena dihajar sebelah kanan, teman-teman ya. Ketika sebuah saham naik terus ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign, itu biasa dimakan sebelah kanan. Beda dengan ada penurunan. Kalau penurunan itu biasanya teman-teman suka nangkring sebelah kiri pingin dapat barang. Kalau pingin dapat barang, terus ada penurunan berarti si bandar yang hajar, teman-teman ya. Jadi kalau ada kenaikan di sini lagi di penjualan berarti si bandar itu mengizinkan untuk jualan dan dimakan barangnya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sebagai aliran, bandarmologi ataupun forenmologi harusnya sudah keluar. Tetapi secara aliran TA ini belum keluar. Kenapa? Karena masih posisi uptrend. Hati-hati aja area sini nih, ini area ada gap kecil, teman-teman di sini nih, di angka 147. Apabila dia lepas ke 118 masih aman. Kenapa? Karena posisi MA20-nya masih menuju ke atas dan belum menyentuh MA20. Tapi kalau sudah ke sini ya wassalam, teman-teman ya. Mungkin bisa jadi ini ditahan di MA200-nya, hati-hati aja sudah mulai downtrend kembali. Tapi kalau masih ditahan di 145 masih aman ya. Ini mau cenderung mau melakukan percobaan sudah 2 kali. Mudah-mudahan hari ini ada melakukan percobaan ya untuk melanjutkan kenaikan berikutnya. Ini kalau dia tidak kuat berarti posisi downtrend, teman-teman, karena belum siap untuk menembus ini nih, si bukit ini nih. Kalau dia tidak terjadi kenaikan berarti mau, downtrend, hati-hati kalau sudah mencapai 118-nya. Secara bandar foreign betul keluar, teman-teman ya, bandar foreign kita lihat bandar foreign-nya keluar, si BK sama si CC keluar, tapi di sini bandar lokal masuk, teman-teman, di sini ada bandar lokal masuk. Nah, disinyalir sih KK, GR, teman-teman, atau enggak coba enggak si LG nih. Sini 4.500 nih LG, YJ sudah masuk, si KK sudah masuk. Mudah-mudahan si bandar lokal ini yang bisa memakan daripada bandar, foreign ya. Terus dibantu dengan teman-teman kita di sini. Smart money sudah masuk enggak? Smart money masuk kecil-kecil ya, teman-teman, belum terlalu besar. Kalau pengen teman-teman besar sebenarnya harus menunggu smart money yang banyak, biar si bandar lokal dan foreign cenderung ada musuhnya, teman-teman ya. Oke, sekarang sudah mulai dikuasain sama teman kita, hati-hati aja bila dia sudah melewati 118, teman-teman ya. Karena kalau dia nggak kuat di sini ya, 163 cenderung dia akan kembali lagi ke bawah karena kalau berdasarkan garisnya dia dalam posisi dia downtrend.
Tetapi kalau teman perhatikan selama 10 tahun ini dia dalam posisi murah ya, murah murah banget. Kenapa dia cenderung dijual di harga murah ke bawah, berarti murah banget. Targetnya jangan jauh-jauh ke angka 193 aja, ini sebagai harga murahnya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk, MMIX 113 kejemput nggak 113? Udah kejemput, udah bagus berarti teman-teman ya. Yang berarti kalau kemarin 113 hot atau dapat barang di 113 hot atau bagaimana, terserah teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman untuk take profit aja nanya ke orang lain, ya. Teman-teman tentukan sendiri teman-teman mau bagaimana, apakah mau ngikutin forenmologi atau bandarmologi atau teman-teman mau mengikuti TA. Kalau TA ini belum saatnya keluar gitu kan. Nah, kalau teman mau ngikutin target, belum saatnya keluar. Jadi teman-teman terserah tahu atau teman-teman mau ngikutin persenan, "Ah, saya sudah cukup 10%, saya cukup 20%." Sudah saya jelaskan teman-teman untuk, cara take profit dengan baik dan sesuai di jadwal maaf, sesuai dengan, kemauan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu ketika mau take profit aja, "Ini harus bagaimana?" Nah, teman-teman silahkan aja lihat di channel saya cara jual saham TP. Nah, di situ udah saya jelaskan. Baik, ada Inco, dicek Inco. Inco hanya update-annya aja, tidak ada kata-kata apapun. Inco posisi sedang downtrend, kita lihat ada apakah putar balik. Sudah mulai diputar balik teman-teman si Inco ya, ini posisi lagi sideways, yang penting dia tidak tembus di 2380 ya. Kalau di situ sudah tembus, hati-hati mau menyentuh MA20-nya. Ini cenderung di angka 2.600 agak susah ditembus ya, 2 kali percobaan belum sampai juga. Tapi kabar bagusnya itu Smart Money sudah mulai masuk, so si Bandar Poren juga sudah mulai masuk kemarin ya. Kemarin sudah mulai masuk, kita cek untuk porennya ada si AK sampai 2 miliar ya, net buy-nya jadi 444, juta, tapi net buy si AK 22 miliar. Terus si Bandar Poren maaf si Bandar Lokal masih jualan betul, tapi si Bandar Poren lagi yang masuk teman-teman ya. Ini mudah-mudahan bisa sampai ke angka 2780 ya, target di angka 3.200-an. Nah, ini hati-hati kalau sudah nembus angka 2.100 berarti dia mau downtrend kembali untuk menyusul, PR-nya di angka 1.800. 1.800 jebol kemungkinan bisa ke angka 1.500. Hati-hati aja kalau sudah menembus 2.180. Tapi kalau di sini masih 2.380 masih aman, di sini ada gap kecil, kalau mantul di situ masih aman ya. Kenapa? Karena MA20-nya belum dilewati. Pungutan Bandar Porennya bagus, tinggal lokal aja teman-teman, di lokal cenderung jualan ya, tapi Smart Money sudah mulai masuk. Harusnya kan 3 syarat biasanya kalau pengen up lebih bagus itu, si Bandar Poren, Smart Money, sama si bandar lokalnya cenderung akumulasi, biasanya di situ ada pertarungan teman-teman ya. Kita lihat Inco posisinya di mana, sedikit lagi menyentuh supportnya, tapi kalau dia mau uptrend biasanya tidak menyentuh support teman langsung dipantulkan, ini juga sudah terbukti dipantulkan. Mudah-mudahan terjadi kenaikan sampai ke level 2.800 teman. Itu hanya tanda kenaikannya aja, target di angka 3.200 itu untuk Inco ya. Oke teman-teman, 19.50 kita cek untuk Inco berapa PR rasionya sekarang. Kalau teman-teman suka dengan PR rasio, ini bisa menentukan murah sama tiga. Ini kalau sudah di bawah harga tengah berarti cenderung murah teman-teman ya. Ini Inco berapa harga itunya? PR rasio 22, ini 19. Nah, secara PR rasio ini posisi mahal teman-teman ya. Biasanya dijual di 19.50 ya. 19.50 PR rasio rata-ratanya ini dijual di angka 22, jadi secara teori ini mahal. Tapi secara Bunda Cat masih posisi di bawahnya. Nah, begitu teman-teman ya. Ya teman-teman untuk info seperti itu ya. Jadi posisi Smart Money sudah bagus teman-teman. Pemungutannya Smart Money-nya bagus. Ada TLKM, udah lama nggak bahas TLKM nih. TLKM lagi diakumulasi sama Foreign teman bagus nih. Tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik nih, targetnya tercapai, biasanya tercapai ya teman-teman sini. Kita tulis dulu tercapai di sini ya. Tercapai tanggal 23 ya. 04.25. Biar buat sejarah aja teman-teman ya. Biarin aja. Ya pas tanda kenaikan juga sudah dicapai dengan baik ya. Saya harus dihapus teman-teman nih.
Ini tanda kenaikan aja, targetnya di sini, di angka 2.700, kita gedein dikit ya. Nah, teman-teman, apabila si Telkom ini lepas, di sini, dikoreksi sampai ke level 2.500 masih aman ya, ini masih aman. Kecuali kalau dia sudah lepas daripada 2.400-nya ya, cenderung dia, di sini juga masih aman nih. Kalau dia, cenderung ke sini, ke area sini masih aman nih. Nah, ke 2.400-nya ada gap kecil ya, nah cenderung masih aman di sini ya. Hati-hati, harus hati-hati di sini doang yang aman nih, di angka 2.500 masih masih aman ya. Tapi lagi posisi uptrend lah teman-teman, bagus lah ya. Emang kecenderungan kayak Telkom, BB4 Bank itu cenderung dia loncat kodok teman-teman ya. Lompat sana, lompat sini gitu ya. Target sedikit lagi tercapai di sini teman-teman. Nah ya, nanti kalau ada koreksi akan lebih baik lagi ya. Di Bandar Foreign juga akumulasi dengan baik, Bandar Lokal juga akumulasi dengan baik. Artinya ini posisinya posisi uptrend teman-teman. Ada keterangan nggak nyangkut di angka berapa? Oh, nggak ada. Posisi Telkom lagi bagus ya. Secara pungutan bagus, secara TA juga bagus. Kita lihat sekarang di 15, wah ini udah mantul dari harga tengah ini tuh udah ada harga bawahnya banget. Ini masih di bawah teman-teman, masih ada peluang ke harga 3.400. Ini PRS-nya 15.15, kita cek TLKO, TLKM, TLKM kita cek TLKM kita cek 11.43. Nah ini 15.5, oh berarti masih murah banget. Ini tapi terbatas ya kenaikannya teman-teman ya ke 4.600. Jadi teman-teman target jangan jauh-jauh lah ya ke 4.300, kalau enggak di angka 4.000 juga sudah cukup. Kalau enggak teman-teman di sini aja juga sudah cukup 3.479. Selebihnya biarin aja naik teman-teman. Ya teman-teman, ini lagi posisi murah ya. Bandar lokal akumulasi, bandar pohon akumulasi, sempat main akumulasi secara serat harusnya di up. Walaupun ada koreksi-koreksi dikit, wajar teman-teman ya. Walaupun besok sekarang akumulasi turun nih, masih wajar ke angka 2.680 masih wajar ya. Oke teman-teman, TLKN seperti itu. Ada ENRG, ENRG. ENRG tanda target sudah dilewati, satu target kenaikan ini target sudah dilewati ya. Kita cek dulu deh. Kita kasih tanda dulu tercapai. Tercapai tanggal 22 ya. 04.25. Ini tanda penurunan belum dilewati. Nih apabila si ENRG ini masih jatuh ke angka 181 masih aman. Ini agak sulit ditembus ya 195-nya. Kenapa? Ini dua kali 123 nih. Yang melakukan percobaan tapi tidak tembus, ada pembuangan sedikit daripada bandar Foreign. Nah, bandar lokal pun ngebuang sedikit. Jadi masih banyak teman-teman. Apalagi kalau bandar Foreign masih banyak barangnya. Jadi cenderung masih aman ya. Asalkan jangan dijatuhkan ke area 173 ya, cenderung dia akan jeblos bisa ke area tanggal 8, tanggal 9 ya 153. Target selanjutnya ada di angka 208 di tanda kenaikan ya. Di target pertama sudah dilalui. Ini target kenaikannya aja tanda kenaikan 1 2 3 nih. Yang ketiganya baru target teman-teman di angka 220. Kenapa? Karena bisa melewati MA 200-nya. Kita cek untuk ENRG posisi. Kalau posisi murah teman-teman mau di sini nih. Kita lihat cek. Nah, dia posisi murah ya. Kenapa murah? Dia cenderung dekat ke harga murahnya di sini nih. Dia sudah mulai mantul. Target jangan jauh-jauh ke angka 300-an, di angka sini juga sudah cukup 289 atau mau di tengahnya di angka 241. Ya kecenderungan dia di 241 ataupun di angka 265 kejemput. Kemungkinan itu 6.09 kita cek energi berapa PE rasionya. ENRG PE rasionya berapa? Di 3.93 berarti masih posisi murah teman-teman ya, targetnya seperti itu. Saya menarikkan ke angka berapa nih? 304 teman-teman ya. Selanjutnya 304. Kita ke bawahin dulu deh ya biar jelas, bukan kita deketin sini. Ini tanda kenaikan banyak yang dibikin teman-teman sengaja biar step by stepnya terlihat teman-teman ya. Nah ini posisi uptrend teman-teman. Jadi teman-teman kalau masih posisi MA10 di bawah kali itu masih uptrend. Bahkan ke level 181 aja masih uptrend. Kenapa? MA20-nya belum tersentuh dan belum belok ke bawah. Apalagi si Bandar Foreign akumulasi dan secara PR ratio rata-rata 6, di sini ini di angka 3, berarti masih posisi murah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ada taksi. Ini taksi katanya ada aksi korporasi, tapi saya sekarang itu hanya melihat dari
lukisan market maker-nya teman-teman ya. Biasanya lukisan lukisan market maker itu mencerminkan. Nah, ada aksi korporasi tetapi bandar lokal cenderung keluar, bandar foreign tidak melakukan aksi apa-apa. Cenderung masih ditahan sama bandar foreign-nya, belum melakukan aksi ya untuk taksi ini. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Karena kenapa? Karena si taksi ini belum ada aksi dari seorang bandarnya. Kalau smart money sudah mulai banyak, nih smart money sudah mulai banyak. Dan perhatikan ini bandar lokalnya. Karena setiap emiten yang di apa namanya dijebloskan ke FCA kelas 1 teman-teman ya, ataupun di bawah 50, dia yang paling berjasa itu adalah bandar lokal ya. Karena bandar lokal adalah, sebagai tonggak ataupun pendorong untuk dia keluar daripada FCA. Bandar Foreign sudah tidak mau ngurusin emiten-emiten yang FCA kelas 1 terutama di harga 50 ke bawah. Paling pun ada dia hanya bandar lokal yang nyaru jadi foreign. Sementara ini belum ada perkembangan signifikan karena si bandarnya masih keluar, teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk taksi sementara ini seperti itu. Kita cek di pasar nego ada 1,4 juta nih teman-teman si PC, si LG sudah masuk di angka 11. Jadi ini ada di pasar nego. Nah, di sini kan kelihatan kalau di Grosен kelihatan memindahkan barang ya, yang satu punya barang, yang satu punya duit 1,4 juta lot. Saya pikir sih bisa lah teman-teman kita cek dari bulan Januari deh. Nah, 1,4 juta si PC ini teman-teman yang melakukan nanti, di markup harganya mungkin kalau si PC sudah mulai keluar dengan penjualan ataupun pembelian sudah dipastikan dia sudah mulai di-up. Tapi sementara ini belum ada tanda-tanda untuk diakumulasi, hanya ada tanda-tanda distribusi terus teman-teman dari seorang market maker bandar lokalnya. Sini ya masih posisi pembuangan. Ya teman-teman untuk taksi sementara itu seperti itu ya. Mungkin dia harus lepas daripada 55, targetnya hanya 50-51 aja sementara ini ya. Ini posisi sudah uptrend kalau secara, TA masih uptrend teman-teman ya. MA 200-nya, menuju ke atas. Awan, kita lihat awan. Kita lihat awan. Awan. Ya, awan tanda kenaikan sudah mulai disentuh dengan shadow ya. Ini tanda penurunan sudah disentuh dengan baik, satu. Kita lihat tanda penurunan di level mana, ini aman di tanggal 24, tanggal 25 aman, tanggal 8, nah tanggal 8 dia meninggalkan jejak, penurunan di sini nih, di angka 284. Ada jejak penurunan di angka 296, hati-hati 296. 296 hati-hati teman-teman ya, tapi kalau dia lepas dari sorry, kalau dia masih posisinya mana malah ke bawah. Nah, di sini masih aman teman-teman ya. Kalau dia, turun ke angka 304 masih aman. Ini si kepala kembar ya. Kepala kembar suka begini, suka turun-turun. Nah, di sini juga kalau dia sideways aman ya teman-teman ya. Asal dia jangan lepas daripada 296-nya ya. 296 lepas ya bisa ke bawah lagi, bisa ke level 284. Kalau di sini masih aman ya. Terus untuk bandar lokal bagus teman-teman ya. Akumulasi bandar lokalnya bagus. Kita cek deh awan ini posisinya di mana ya. Kalau lagi murah mah teman-teman tahan aja ya, sampai ke harga tengah aja. Oh, awan dijual di harga mahalnya teman-teman. Ingat ini punya bandar. 481 punya bandar. Jadi bandar mau dijual di harga mahal ya. Bandar jual di harga mahal 481. Kita cek awan. Jadi ya jualnya di harga mahal tapi dia bandar teman-teman. Yang nguasain ini bandar. Kenapa bandar? Perhatikan PR rasionya di angka 481. Dia tidak pernah menyentuh harga overnya, artinya cenderung dia akan dinaikkan kembali. Biasanya seperti itu untuk awan. Jadi awan sudah milik bandar ya. Jadi yang menggerakkan bukan Punameta. Perhatikan PR rasio 730, peak itu milik bandar teman-teman ya. Jadi target untuk ke atas pun masih bisa. Ke harga 324, ke angka 336 masih bisa teman-teman ya. Kenapa ini milik bandar? Targetnya 447, jangan terlalu 447 di sini aja nih. Di angka 371 cukup. 371 cukup di mana? Ada nggak? 371. 371. Nah, area sinilah teman sudah atau di 338 juga sudah cukup. Kita cek di atasnya ada nggak. Saya tidak punya tanda kenaikan di sini teman-teman, cenderung aman dia. Mana? Paling tinggi sih sih? Oh, harga ini paling tinggi teman 447. Berarti saya hanya menarikkan ke angka sini aja, tidak jauh-jauh.
Nah, nanti ikutin aja MA-nya teman kalau dia terjadi kenaikan ke targetnya ke sini nih, ya si awan. Ikutin aja MA-nya ya. Ini soalnya kan ini si kepala kembar saya tidak punya target kenaikan hanya di sini aja. Jadi nanti ikutin aja MA-nya. Kalau terjadi kenaikan MA 10-nya masih di bawah candle, MA 20 masih di bawah candle, masih aman. Apalagi mau menuju ke MA 200 ya. Tapi ingat ini teman-teman dia dijual di harga mahal. Kenapa harga mahal? Karena dia emiten yang dari tengah ke atas itu harga mahal. Ya, oke, seperti itu ya. Tapi bandar lokal dan price dan akumulasi artinya terus diakumulasi. Smart money masuk, udah masuk ada kecil-kecil. Ini tinggal naiknya aja teman-teman, tinggal naiknya aja. Oke? Karena si bandar lokal dan price cenderung diakumulasi. Kalaupun ada penurunan ke lepas ini mungkin mau di-sideways-kan tapi tidak jauh daripada 260 di sini nih. Ya. Ini area support itu di angka 244, 260 itu area sedang lah gitu, 270, 260 itu area sedang. Tapi ingat awan ini dijual di harga mahal dan dia milik bandar. Dia cenderung kalau milik bandar aman teman-teman. Aman nih, sekarang aman nih. Yang penting kalau bandar itu dia melakukan keuangan, masih posisi aman, tidak equity-nya tidak negatif, cenderung aman. Aman secara pundacat posisi murah teman-teman, tapi belum murah banget ya, murah aja gitu ya. Aman, kita lihat aman. Nah aman secara PR rasio 29, kita cek dulu sini aman. Aman, aman, aman. Aman dan Sentosa. Properti ya. Di angka 513 di sini di angka 29 artinya lagi murah, teman-teman lagi murah. Nah, aman belum pernah di cross check ya. Tanda kenaikan sangat jelas di sini teman-teman di angka 109. Nah, di sini ada nggak tanda penurunan? Oh, di sini aman. Ya, aman, aman, aman Sentosa. Ini MA 10 menuju ke atas teman-teman artinya dalam posisi uptrend ya. Nah, terus kemana lagi targetnya kalau sudah nyampe sini? Nah, 120 teman-teman ini targetnya nih. Ini udah ketahuan di sini targetnya di sini. 060525. Ini targetnya. Ini udah murah banget teman-teman ya di sini. Jadi ke target sini bisa sampai siap, teman sampai tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. 06 sekarang ya? 06 05 25 ya. No saya 05. Ini soalnya kembali tanggalnya bukan tanggal bagus teman-teman. 55 55 25. Ya teman sementara 120. Ya ke situ aja dulu teman-teman ya, harus 120 dulu deh. Soalnya ini posisinya posisi di bawah teman-teman ya. Nah, ini posisi uptrend teman-teman ya. Dan bandar lokal sudah akumulasi, kita cek kita cek akumulasi untuk bandar lokalnya siapa, ada teman kita ada PD. Nah, di sini kan terlihat jelas teman-teman akumulasi 5 ribuan ya. Nah, bisa COD, FS teman-teman ya. Kalau cek XL kan saya bilang kalau PD oke lah kalau PD suka menjadi bandar juga. Tapi kalau XL hanya percaya di Goto aja. Dan XL itu suka bagian daripada smart money aja. Ya, kalau smart money bungkul bagus nih, ini bandar ada. Smart money ada, tapi yang nguasain XL contohnya. Nah, itu masuk ke smart money, teman-teman ya. Butuh teman bandar itu butuh retail, butuh smart money. Kenapa? Yang memaaf harga siapa yang makan sebelah kanan. Makanya cenderung kalau emiten-emiten yang dimakan sama retail, teman-teman, walaupun ada penjualan masih aman. Kenapa? Karena si retail pingin makan terus. Yang bahaya itu ketika retail pingin barang, naruh sebelah kiri di bid, nah dihajarlah sama bandar atau sama market makernya karena mereka pingin barang ya dikasih barang lah. Kalau pingin barang istilahnya dengan susah payah harus makan, maka terjadilah kenaikan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi penurunan kemarin ada shadownya itu ada akumulasi dari seorang bandar lokal teman-teman ya. Posisi bandar lokal bagus, MA pun bagus, targetnya terdekat di angka 109. Di sini saya tidak punya target penurunan apapun di sini, tidak ada tanda-tanda penurunan karena di sini cenderung di harga murahnya, teman-teman, di harga murahnya. Sini ada nggak? Ada sini nih. Ini target untuk penurunan udah ditandain belum ini ya? Belum ya. Tuh aman di sini juga aman, teman, aman, aman teman-teman aman ini mah aman. Di sini ini harga sekarang di sini kan, di sini aman. Jadi cenderung aman ini teman-teman. Aman. Di bagian DPDN juga ya. Satu perak lumayan teman-teman di satu perak. Oke teman-teman ini cenderung masuknya ke arah kalau begini berarti dia masuknya ke fundamental. Nah, kenapa fundamental? Cenderung dia PR rasionya juga di rata-ratanya ya di angka 29 di bawah 50 lah. Nah, biasanya di sini juga biasanya 5, 4, 3, 10 teman.
targetnya ke PR ratio 10 aja udah bagus. Ingat tiap hari update teman-teman ya, 5-13. Kalau teman-teman fundamental, ini harusnya targetnya ke 10 aja, standarnya 10. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi ke bawahnya untuk updatean teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat pagi dan selamat berjuang dan ciao.